Tidak berselang lama setelah kejadian, tim Resmo Polres Klaten berhasil menangkap SA 43 tahun atas dugaan pembunuhan Hani Dwi Susanti, seorang ibu rumah tangga warga Dukuh Panggang Belut, Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Korban tewas setelah minum racun yang dicampurkan dalam air mineral yang ditaruh di dalam kulkas. Diketahui SA merupakan kakak ipar dari korban yang diduga menaruh racun dalam botol. Tinggalnya pun tak jauh dari rumah korban. SA ditangkap di rumah temannya yang ada di Kabupaten Wonogiri setelah kasus kematian Hani dilaporkan polisi oleh pihak keluarga. Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo melalui BKO Kasat Reskrim Ibtu Eko Pujianto mengungkapkan, hasil pemeriksaan saksi mengarah ke SA yang masih mempunyai hubungan kerabat dengan suami korban. Yang bersangkutan berhasil diamankan di rumah temannya yang ada di Kabupaten Wonogiri. 2021 sekitar pukul 10.00 pada saat itu suami korban sedang berada di rumah bersama saudara Puniman untuk memperbaiki rumah. Ya, memperbaiki rumahnya, memperbaiki kamar. Secara bersamaan pada saat itu datang korban atas nama Dwi Susanti atau istri korban, istri saudara apa itu si pelapor, saudara Sigit. Kemudian datang itu bersama anaknya karena baru saja mengasuh anaknya karena anaknya masih balita. Kemudian selanjutnya korban masuk ke dalam rumah, minum minuman yang ada di dalam rumah. Setelah meminum minuman tersebut, korban merasakan minumannya kok pahit, sehingga suaminya berkata tidak mungkin kalau pahit. Ya, setelah meminum, korban merasa tidak enak badan dan kemudian pingsan dengan kondisi ngorok-ngorok ya di depan rumah, sehingga si pelapor atau suami korban berteriak minta tolong. Datanglah tetangga 2 orang atas nama Nurjanah dan Sri Sukani untuk membantu menolong. Selanjutnya dibawa ke dalam rumah. Karena kondisi korban tidak sadar, kemudian memanggil dokter Topo yang saat itu tinggal di sekitar rumah korban. Namun setelah dokter Topo datang, dicek ternyata kondisi sudah meninggal. Dan karena kondisi meninggal, akhirnya sekitar pukul 16.30 melapor ke Polsek Juwiring yang dipimpin oleh Bapak Kasat Reskrim melakukan olah tempat kejadian. Ya, dari tempat kejadian itu mengamankan beberapa barang bukti, melakukan penyelidikan, selanjutnya membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Namun botol-botol tersebut sudah kami amankan, untuk kemudian diperiksa di labor. Kan nanti yang menentukan kan labor, ada kandungannya racun apa di botol mana, nanti yang menentukan labor. Prinsipnya yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut sudah kita amankan dan saat ini tim sudah bekerja menuju lapor untuk menunggu hasil. Jenisnya apa dan? Jenisnya kita belum tahu racunnya. Yang biasa digunakan untuk ikan atau apa? Lah belum tahu ya, karena yang mengetahui secara persis detail adalah lapor. Ya. Kalau tersangka memperoleh barangnya itu dari mana gitu? Nah, ini kita masih dalam pendalaman. Ya, karena apa? Ini masih terduga pelaku ya, belum tersangka karena kita ada tahapan-tahapan, ada gelar perkara selanjutnya, sehingga kita masih sangat hati-hati sekali dalam melakukan pengungkapan kasus. Terduga ditangkap menyerahkan diri atau terduga sementara diamankan sekitar pukul 6.00 di Polres Klaten. Namun sebelumnya karena dia meninggalkan rumah dan pergi ke rumah temannya di Wonogiri, sehingga kita melakukan pengejaran di daerah Wonogiri dan bisa kita amankan. Hasil pengakuannya seperti itu karena dia ketakutan setelah melakukan perbuatan tersebut. Pengakuannya dia juga mengakui dan ya sementara masih sebatas pengakuan dulu. Kasubag Humas Polres Klaten Ibtu Abdillah menjelaskan perbuatan yang dilakukan terhadap seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Juwiring masuk kategori pembunuhan berencana. Namun untuk pastinya masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan jajaran Satuan Reserse Kriminal. Pasal yang dikenakan untuk pembunuhan berencana adalah 340 KUHP
dengan ancaman pidana mati atau penjara paling lama 20 tahun. Ungkapan bela sungkawa juga disampaikan oleh Camat Juwiring yang hadir di rumah duka. Pembelajaran bagi masyarakat khususnya itu. Kalau ada katakanlah pernik-pernik permasalahan keluarga mestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak sampai timbul katakanlah dendam dan lain sebagainya. Ini kan masalah keluarga ranahnya dan kita pun tidak bisa terlalu dalam ikut campur tangan karena juga tidak bisa mencuat di lingkungan juga. Tim Liputan Siratmu TV.